birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat berbuka. Semoga amal ibadah puasa kita pada siang di Kecamatan Kandis itu di Ketinggalan. Pada kesempatan ini kami juga terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati yang telah hadir bersama kita. Mudah-mudahan ini bisa membawa berkah bagi kita semua, khusus masyarakat di Kecamatan Kandis ini. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu kami yang telah mengingatkan mereka tadi untuk buka puasa. Alhamdulillah ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Dan ibu diberikan pahala yang setimpal oleh manusia. Bapak Ibu yang berarti dan sebenarnya ini kami sampaikan kepada kita semua bahwa pada malam ini adalah malam yang keempat. Malam keempat kita dihubungi oleh Bapak Wakil Bupati. Mudah-mudahan ke depan kami mengharapkan kepada kita semua seluruh masyarakat Kecamatan Kandis yang ada di Kampung Bukalapi ini adalah sama kita menjaga keamanan dan kejutan yang ada di Kecamatan Kandis ini, terutama di dalam bulan suci Ramadan ini. Memang pada saat ini kami sampaikan kepada kita semua bahwa pada sini terjadi banyak sekali kejadian juga yang tidak berita ini, seperti kejadian pencurian kendaraan bermotor. Itu kami mengharapkan kepada kita semua Bapak Ibu yang kita sedang perkara ini pada bersama menjaga keamanan kita, khusus ibu-ibu yang boleh taruh di rumah-rumah kita pada sama-sama kita menjaganya. Yang kedua, kita disampaikan kepada kita semua bahwa pada hari Selasa nanti kita akan melaksanakan kegiatan Jumat Berkah, sekaligus kita akan menyalurkan zakat untuk Kecamatan Kandis ini. Alhamdulillah untuk bulan Januari sampai hari ini kita zakat Kecamatan Kandis sekitar 121 juta rupiah. Dan bulan hari Selasa besok akan kita salurkan kepada masyarakat kita yang membutuhkan. Dan juga kami sampaikan kepada kita semua bahwa nanti hari Selasa kita akan melaksanakan kegiatan Jumat Berkah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat kami di Kecamatan Kandis, terkhusus masyarakat yang di Kampung Bekawal, bagi kita mungkin yang berkelebihan pendapatan, bagi sama-sama hari Selasa nanti kita menyalurkan zakat kita di masjid yang di Kelurahan Simpang-Bulu, Kecamatan Kandis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah ini adalah malam yang kedua, atau tepatnya adalah desa yang ketiga, kampung yang ketiga. Kami desa Kabupaten Siak yang ada dua tim, satu tim dipimpin oleh Pak Bupati, satu tim lagi dipimpin oleh Pak Wakil Bupati, saya sendiri. Ini akan mengunjungi sebanyak 28 kampung di 14 kecamatan. Memang agak beda. Biasa di tahun-tahun sebelumnya karena kesibukan kita tak bisa mengunjungi satu kecamatan, dua kampung atau dua desa. Tapi tahun ini memang kita atur sedemikian rupa, walaupun kesibukan juga masih tetap banyak juga. Tapi kita ingin bagaimana lebih banyak lagi kita bisa bersilaturahmi dengan masyarakat, sehingga satu kecamatan dapat mencetak dua kampung untuk kita lakukan kegiatan safari Ramadan. Nah, insya Allah di sini nanti dan berikut
berikutnya nanti Pak Bupati langsung yang akan memimpin, yaitu di Kadis Kota ya. Di Kadis Kota insya Allah bisa depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Safari Ramadan ini dalam rangka kita juga melihat secara langsung bagaimana kondisi masyarakat kita yang ada di kampung-kampung dalam rangka melaksanakan ibadah di memasuki Ramadan. Tentu kami berharap Ramadan tahun 1445 Hijriah ini jadi Ramadan yang bisa memberikan perubahan ke arah yang lebih baik bagi kita semua. Perubahan dalam hal tentunya ibadah kita, hubungan kita kepada Allah. Saya yakin dan percaya bahwa kalau kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah, insya Allah hubungan kita dengan sesama manusia akan baik. Dan ini mestinya seiring sejalan. Tidak ada istilah orang yang ibadahnya tekun, rajin ke musola, rajin sholat, rajin ibadah, tapi hubungan kemanusiaan tidak baik. Itu kalau ada hal seperti itu, ada rumus yang salah, ada sesuatu yang tidak benar. Kalau orang itu berhubungan baik, hablum minallahnya, pasti juga hablum minan nasi itu juga. Saya lupa dari sepak bola yang jadi hablum. Sudah sedap-sedap jadi imam tak disebutkan, sudah pernah Pak Subambang, Ustaz Subambang tadi yang jadi imam kita dari maghrib sampai ke witir tadi, luar biasa. Dan Ustaz yang lain yang hadir pada saudara juga dari Kapit Mas ya, yang terus berkontribusi untuk terus membina umatan yang ada di Kecamatan Kadis. Kecamatan Kadis ini agak unik saya lihat, dan karena keunikan ini juga Kecamatan Kadis ini juga kompak ustaz-ustaznya. Saya tidak lihat kekompakan dari Kapit Mas di Pak Kapolsek di seluruh kecamatan. 14 kecamatan kan di kali Kadis. Jadi kompak. Kemarin kita ada acara di Kapolres ini, ada ustaz yang mewakili. Jadi dari Kapit Mas Kadis juga dapat penghargaan, kalau tidak salah itu dari Kapolres. Ini merupakan apresiasi. Ya kami berharap mudah-mudahan ini Pak Subambang ini bisa ditularkan ke kecamatan-kecamatan lain seperti Kualang yang besar gitu kan. Tentu dengan cara mereka masing-masing lah. Tapi Kadis ini saya apresiasi. Ya mudah-mudahan ini bisa terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Karena terus terang saja, ya kami pemerintah maupun Kementerian Agama tak mampu untuk membina umat secara langsung. Tentu dengan adanya peran serta masyarakat di luar unsur pemerintahan ini akan memantapkan, akan menambah energi dan kekuatan kita untuk membina umat. Karena ke depan ini Bapak Ibu sekalian, tantangan kita luar biasa. Kehidupan yang apa yang kita hadapi mungkin di masa-masa kita dulu waktu kecil tak sama dengan apa yang akan dihadapi oleh anak dan ibu kita ke depan. Maka kuncinya adalah bagaimana pemahaman keagamaan harus terus kita tanamkan, harus terus kita mantapkan bagi kita sendiri, terutama yang masih hidup ini, dan juga generasi-generasi anak-anak kita di masa yang datang. Dan pada kesempatan kali ini juga Bapak Ibu sekalian, kami juga berterima kasih kepada Bank LPP Syariah. Ini adalah salah satu bank yang juga pemiliknya adalah pemegang saham adalah pemerintah Kabupaten Siak. Jadi karena kita adalah pemegang sahamnya, dan Bank LPP Syariah juga menjadi bank utama atau bankernya pemerintah daerah. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan pemerintah itu selalunya kita melakukan pembayaran oleh Bank LPP Syariah. Baik itu pembayaran kegiatan-kegiatan proyek maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya honorarium atau kegiatan-kegiatan jasa lainnya. Jadi kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Bank LPP Syariah ini semakin tahun semakin mantap, semakin banyak dana pihak ketiganya, semakin menguntungkan. Apalagi sekarang sudah menjadi syariah, semakin menguntungkan. Karena kalau semakin banyak untungnya Pak, Bapak Ibu sekalian, maka CSR juga akan semakin banyak. Karena CSR itu bahagian daripada laba perusahaan. Maka kita doakan mudah-mudahan dengan syariahnya ini semakin berkah dan semakin banyak keuntungan yang bisa, laba yang bisa dibutuhkan oleh Bank LPP Syariah ini, sehingga nanti selain membantu aktivitas pemerintah dan masyarakat, pemerintah dalam rangka melakukan pelayanan publik, dan juga bisa membantu dalam program-program corporate sosial responsibility. Dan kami juga terima kasih juga kepada Basnas Kabupaten Siak. Ini Pak Ustaz Samparis berperkarakan dan jajarannya sampai ke Basnas Kecamatan juga. Ada Ustaz Bukhari, Ustaz Bukhari ya, Ketua OPZ-nya. Yang ini juga alhamdulillah tadi Pak Damat sudah sampaikan
Dari Januari sampai Ramadan ini sudah berkumpul 100 juta lebih. 121 juta. Jadi mudah-mudahan semakin tahun semakin meningkat. Saya berharap mudah-mudahan dari Ramadan ke Ramadan selain keinginan kita ketika Bapak Ibu sekalian, kewajiban atau kesadaran kita untuk menunaikan zakat juga semakin meningkat. Itu harapan kami. Karena salah satu nanti untuk membuktikan apakah puasa kita berhasil atau tidak, tengok zakatnya Pak. Nah, ini Pak dari itu. Kalau zakatnya tak bertambah juga, berarti puasanya biasa-biasa saja. Belum berhasil betul. Biasa saja. Jadi kalau meningkatlah kemarin zakat tahun ini berarti berhasil puasa tahun lalu. Nah, tapi kalau menurun, tanda tanya. Berarti berat lagi dikerjakan yang masih. Kalau Ustaz berat lagi. Demikian juga tahun depan kita tengok. Kalau semakin tinggi pengumpulan zakat tahun depan berarti berhasil madrasah Ramadan tahun ini. Kalau tidak, berarti tanda tanya. Ada sesuatu yang mungkin harus kita benahi, harus kita sempurnakan. Bagaimana cara kita menyampaikan dakwah-dakwah ini kepada masyarakat supaya lebih mengenal lagi. Jadi kadang ada di suatu kecamatan di siang ini, saya tak tahu apakah hadis. Jadi kalau kita hitung para ustadz ini, coba hitung berapa jumlah nilai kalau kita uangkan nilai ibadah kurban di bulan Dzulhijjah, Idul Adha, bandingkan dengan zakat. Nah, kalau tengok kita hukumnya apa hukum kurban, apa hukum zakat. Nah, kita tak usah bicara masalah perbandingan mazhab ya, karena ada juga mazhab mewajibkan kurban. Tapi kalau kita ini kan sunat muakkad ya, kita kan mazhab Syafi'i, sunat muakkad. Tapi walaupun kurban itu katakanlah wajib, darjah wajib itu, tingkatan wajib itu saya rasa tidak setingkat dengan kewajiban zakat. Karena kewajiban zakatnya beriringan dengan kewajiban sholat. Nah, tapi ada di kecamatan kita ini, bahkan mungkin hampir semua kecamatan. Kalau kita evaluasi, hitung berapa kesemangatnya masyarakat itu berkurban, nilainya itu lebih tinggi daripada zakat ini. Ada satu kecamatan yang saya hitung, kurbannya itu bisa mencapai di atas 1 miliar, bahkan di atas 2 miliar. Zakatnya tak sampai 500 juta. Hanya ada apa ya? Di mana salahnya? Apakah dia berzakat di luar daerah? Nah, itu tugas Basnas lagi untuk memberikan pemahaman bahwa zakat itu di mana dapat, di situ kita berzakat. Nah, ini tidak mungkin dapat di Siak, dapat di Kadis, bayarnya di luar Kadis atau di luar Siak, sehingga tidak menikmatilah orang. Mestinya orang di sini yang menikmati. Kalau belum hukum zakat, nah ini mungkin Ustaz sudah sering menyampaikan hal ini. Nah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa membuat perubahan ke arah yang lebih baik, baik dari segi hubungan kita kepada Allah dan juga hubungan kita kepada Allah. Kami juga berterima kasih kepada Pak Sugeno, manajer Estate Palapa ini yang sudah tadi saya tanya juga ini dengan Pak Imam kita, Pak Ustadz kita, ini sengaja perusahaan menghadirkan seorang Ustadz. Ini juga terima kasih karena seluruh masyarakat yang dari Kabupaten Siak ini ada pada tanggung jawab kami juga, Pak. Makanya kita baik pemerintah maupun perusahaan juga bertanggung jawab untuk memikirkan bagaimana ibadah mereka, kegiatan spiritual mereka. Nah, ini dengan perusahaan mau menghadirkan seorang ustadz untuk membina masyarakat di sini, ini sebuah hal yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa terus berkelanjutan dan terus ditingkatkan sehingga ada bisa berkoordinasi dengan dai-dai yang ada di kabupaten Kadis ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat, khususnya yang ada di pondok-pondok yang ada di perkebunan-perkebunan baik di perusahaan Thomas maupun di perusahaan lain. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya dan Pak Bupati juga menyampaikan permohonan maaf dari batin, walaupun kita sudah masuk di bulan suci Ramadan, namun karena kita jarang ketemu. Kalau bisa ketemu ya dapat sekali setahun saja sudah susah. Karena memang yang kami harus kunjungi itu ada 131 desa dan kelurahan. Itu yang harus kami kunjungi. Belum lagi kegiatan-kegiatan di luar kota, sehingga memang terbatas waktu kami untuk tatap muka bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Dan kesempatan yang berbahagia ini, berharga ini, kami juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kekuatan, memberikan kita ketabahan, kesabaran, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dari
awal kemarin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai kita bertemu dengan panjang sawal, satu sawal, genap Ramadan kita. Dan mudah-mudahan sekali lagi harapan kita bersama terjadi perubahan yang signifikan terhadap hidup kita, khususnya dalam hal ibadah kita, baik kepada Allah SWT maupun hubungan kita dengan sesama manusia. Ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang maaf. Kalau bila taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah itu, maka pasti kamu tidak tahu jumlah. Kalau kita lihat dalam surah Luqman ayat 27, di situ Allah sebutkan, andai air yang ada di laut kita jadikan sebagai tinta, pepohonan dan rerantingan kayu sebagai pena, seluruh dedaunan sebagai kertas. Lalu kita catat kalimat-kalimat Allah, kita catat seluruh nikmat Allah. Habis air di laut, habis seluruh rerantingan, habis seluruh daun, ditambah lagi 7 lautan, maka nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tetap tidak bisa untuk dicatat. Begitu banyak nikmat yang Allah ta'ala anugerahkan. Dua di antara sekian banyak nikmat itu adalah sehat badan, kemudian Allah berikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Ini dua nikmat luar biasa. Tapi dua nikmat yang luar biasa ini, kata Rasulullah, kebanyakan manusia memandangnya biasa-biasa. Ini dua nikmat besar, tapi kebanyakan manusia, kata Rasulullah, memandangnya kecil. Semoga semua jemaah, termasuk penceramah, siapa kita? Termasuk ke dalam golongan yang sedikit. Golongan yang sedikit adalah golongan yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Lalu adakah hadis yang menyebutkan tentang itu? Ada hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat luar biasa, tapi manusia sering tertipu dengannya. Dapat nikmat merasa tak dapat nikmat. Nikmat ini besar tapi disangka kecil. Nikmat ini luar biasa tapi dinilai biasa-biasa saja. Apa dua nikmat itu? Kata Rasulullah, as-sihah, badan yang sehat, wal farah, Allah berikan umur, Allah berikan kesempatan, Allah berikan kelapangan waktu. Jemaah berbahagia, coba bayangkan orang yang sebaya umurnya dengan kita. Bayang-bayang. Ada di antara mereka sudah 3 tahun tak bertemu Ramadan. Ada di antara mereka sudah 2 tahun tak bertemu dengan Ramadan. Bahkan mungkin ada orang yang sebaya dengan kita, mungkin kawan sekolah, bisa saja tetangga kita, hari Ahad meninggal dunia. Atau mungkin ada orang sebaya dengan kita, kapan dia meninggal dunia? Puasa Selasa, dia meninggal di hari Senin. Lalu siapa kita? Allah berikan umur sampai ke bulan Ramadan. Ini nikmat besar yang mesti kita syukur. Kemudian ada pula umur sampai ke bulan Ramadan tapi badan tak sehat. Sehari sebelum Ramadan dia naik sepeda motor, tabrakan, patah kakinya. Di mana saudara kita itu sekarang? Diranjang rumah sakit. Ada yang 2 hari sebelum Ramadan dia jatuh, kemudian patah juga tangannya. Di mana dia sekarang? Lagi-lagi diranjang rumah sakit. Umur sampai badan tak sehat. Ada apa di tangannya? Ada jeruk impus. Ada apa di badannya? Ada kabel-kabel yang dialirkan ke komputer rumah sakit.
Azan pertama maghrib di bulan Ramadan menetes air mata. Azan saat masuk waktu Isya, air mata itu semakin deras. Setelah Isya lalu ustaz ceramah, setelah ceramah lalu tarawih, di antara rakaat terdengar salawat, membuat saudara kita itu makin deras air matanya. Apa sebab? Mereka tak bisa seperti kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke masjid. Umur sampai tapi badan tak sehat. Siapa kita? Badan sehat, umur sampai ke bulan Ramadan. Ini nikmat luar biasa yang mesti kita syukur. Bapak Ibu Jemaah, bertemu dengan bulan Ramadan ini kesempatan untuk masuk surga. Siapa kita yang tak ingin masuk surga? Bertemu dengan bulan Ramadan ini kesempatan untuk selamat dari api neraka. Siapa kita yang tak takut masuk neraka? Apa kata Rasulullah SAW? Hadis sahih riwayat An-Nasa'i dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Bertanyalah Abu Umamah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan. Apabila aku amalkan, Allah mudahkan aku masuk surga. Apa jawaban Nabi? Alaika bis-shaum fa innahu la mislah. Abu Umamah, kalau engkau ingin mudah masuk surga, berpuasa. Karena tak ada yang bisa menyaingi dan menyamai puasa. Setelah mendengar hadis ini, dapur Abu Umamah jarang berasap. Apabila berasap dapur Abu Umamah, berarti ada tamu yang datang yang sedang dia layani. Apa maksudnya? Jangankan di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun Abu Umamah semangat berpuasa sunat. Kalaupun kita tak seperti Abu Umamah semangat berpuasa di Ramadan, minimal puasa Ramadan kita jaga baik-baik. Dengan menjaga puasa, Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Sebelum ceramah saya lanjutkan, saya nak tanya bersama jemaah. Jemaah ini serius nak masuk surga? Mana tahu tak serius? Awak boleh ceramah, jemaah tak serius? Serius jemaah? Hadis kedua, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ini lebih dahsyat lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kullu lailatin. Allah Ta'ala membebaskan hambanya dari api neraka setiap malam di sepanjang bulan Ramadan. Tiap malam, mulai malam pertama sampai malam terakhir, ada hamba-hamba yang Allah nyatakan tak masuk neraka setiap malam. Termasuklah hendaknya kita yang hadir malam ini di Masjid Nurul Iman ini, di Ramadan tahun ini, kita tercatat sebagai hamba yang Allah selamatkan dari api neraka. Ada kisah jemaah. Kisah ini sahih. Yang membawakan kisah ini Talhah bin Ubaidillah. Riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Kita sama-sama tahu siapa Talhah bin Ubaidillah. Dia sahabat yang dijamin masuk surga. Kan ada 10 yang sudah dijamin masuk surga, itu termasuk Talhah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Bagaimana kisah? Masuk Islam dua lelaki dari suku Bani, tapi tak disebut nama dua lelaki tersebut. Yang disebut cuma sukunya. Dan setelah masuk Islam, mereka berdua tinggal bersama Talhah bin Ubaidillah.
Kenapa Talha bin Ubaidillah mau menerima mereka berdua ini? Karena Talha bin Ubaidillah ini kaya. Rahasia kaya Talha, suka berinfak, suka berbagi, suka memberi, suka berzakat. Bagaimana kayanya Talha? Sering dalam sehari bisnisnya itu mendatangkan untung jika dirupiahkan 1 miliar setiap hari. Tapi anehnya, menjelang subuh duit itu sudah habis dibagi semua. Pernah pada suatu ketika dia bawa duit pulang, kalau dirupiahkan 1 miliar, malam itu tak bisa matanya tidur. Kenapa tak bisa matanya tidur? Duit banyak. Awak duit tak ada, tak bisa tidur. Dia duit banyak, tak bisa tidur. Mengerem ke kanan, mengerem ke kiri, menelungkup sudah, menelentang sudah, dia pun tak bisa juga tidur. Bertanya bini, bang, kenapa abang tak bisa tidur? Abang risau. Apa yang abang risaukan? Kalau azan subuh berkumandang, duit ini masih ada juga lagi di rumah. Itu ternyata yang dia risaukan. Lambat habis. Kalau awal risau cepat habis. Maka supaya lambat habis, simpan ke simpan, simpan ke simpan. Kalau terhad, dia risau lambat habis. Pergi istrinya ke dapur, dia ambil kantong-kantong. Mengapa mereka suami istri malam itu memasukkan duit tersebut dalam kantong, menjelang azan subuh habis dibagi semua. Kembali kepada cerita tadi. Tinggallah mereka bersama Talha bin Ubaidillah. Si A, karena tak disebut nama, taat mati-mati syahid. Si B kurang taat, tapi umurnya setahun lebih panjang dan bertemu dengan Ramadan. Yang jelas dua-duanya sudah meninggal dunia. Pada suatu malam Talha bin Ubaidillah bermimpi. Apa mimpi Talha? Mereka bertiga berada di depan pintu surga. Talha, kemudian dua lelaki yang belum tinggal bersama dengannya. Mau masuk surga lah yang taat dan yang mati syahid tadi. Kata malaikat penjaganya, kau tegak sendiri. Tegak sendiri. Tegaklah lelaki yang taat yang mati syahid. Lalu mau masuk ke surga yang kurang taat tadi, tapi umurnya setahun lebih panjang dan bertemu dengan Ramadan. Begitu dia mau masuk ke surga, apa kata malaikat penjaga pintunya? Kau silakan masuk. Lama setelah itu baru yang taat dan mati syahid tadi disuruh masuk. Besok subuh bangun tidur, setelah salat Talha teringat mimpi. Kembali menurut rumah. Harusnya yang duluan masuk siapa? Yang taat, yang mati syahid. Baru setelah itu yang kurang taat dan mati biasa saja. Tapi apa yang dia tengok dalam mimpi? Yang kurang taat mati biasa duluan masuk, yang taat mati syahid belakangan masuk. Jadi pikiran begini. Akhirnya tak bisa dia memecahkan. Datanglah Talha bin Ubaidillah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku bermimpi tadi malam dengan dua lelaki yang dulu masuk Islam tinggal bersama denganku. Apa kata Rasulullah? Mimpimu apa wahai Talha? Aku bermimpi kedua-duanya masuk surga. Apa respon Rasulullah? Coba ceritakan. Rasul responnya bukan seperti ini. Itu mimpi Talha. Usah percaya juga. Mimpi itu kadang yuk kadang tak. Tapi apa respon Rasulullah? Coba kau ceritakan. Berceritalah Talha bin Ubaidillah. Ya Rasulullah, yang taat, yang mati syahid masuk surga belakangan.
yang kurang taat tapi masuk surga duluan. Apa kata Rasul? Mengapa kau heran wahai Tuhan? Yang kurang taat itu umurnya setahun lebih panjang. Satu. Yang kurang taat itu dia bertemu dengan Ramadan. Jarak dia yang bertemu dengan Ramadan dengan yang tidak bertemu dengan Ramadan itu wahai Tolha seperti langit dan bumi. Itu maksud tak ada yang bisa menandingi puasa. Jarak dia dengan kawannya itu seperti langit dan bumi. Coba teringat wahai Tolha, dalam Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Berapa balasan amal di malam Lailatul Qadar? Seperti beramal 83 tahun 4 bulan. Umpamanya malam ini malam Lailatul Qadar, mulai maghrib sampai subuh, setiap varian amal itu Allah balas seperti melakukannya selama 83 tahun 4 bulan. Salat maghribnya, salat isyaknya, salat tarawihnya, salat witirnya, kemudian mungkin tahajudnya, baca Qur'annya. Berapa amalnya malam itu Allah balas seperti dia melakukan selama 83 tahun 4 bulan. Itu baru malam Lailatul Qadar wahai Tuhan. Mulai malam pertama sampai malam terakhir dia tarawih. Berapa pahala tarawih? Man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamin lailah. Siapa salat bersama imam sampai selesai, itu nilainya sama dengan salat semalam suntuk. Belum lagi baca Qur'annya di bulan Ramadan, belum lagi zikirnya, infak sedekahnya. Itulah yang membuat dia wahai Tolha duluan masuk surga karena bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kita yang bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, ini nikmat sangat luar biasa. Bapak Ibu jemaah, Masjid Nurul Iman ini tiap malam tarawihnya 8 tambah witir 3:11 atau malam ini? Malam ini. Malam jemaah. Saya mau tanya sama jemaah. Jemaah Nurul Iman ini mazhabnya Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Tidak jawab aja, ada salah. Syafi'i mazhab atau tak ada mazhab? Pak Ketua, Masjid Nurul Iman mazhabnya Syafi'i. Sama dengan Syafi'i. Syafi'i itu setahu saya tarawihnya 23. Mengapa di sini cuma 11? Berarti palsu Syafi'i. Tidak palsu Pak Ustaz, asli. Tapi kenapa tarawihnya 11? Kami kalau Ramadan tidak mazhab. Oke lah, saya pun Syafi'i. Kalau Ramadan tidak mazhab. Apa maksud Pak Ustaz? Tinggalkan Syafi'i, tarawihnya 23, mungkin berat, pindah ke 11. Yang 11 ditolong jangan. Sudah 23 ditinggalkan, pindah ke 11, yang 11 pun ditinggalkan. Kita jaga baik-baik, mulai malam pertama sampai malam terakhir, mulai rakaat pertama sampai rakaat terakhir, kita dirikan tarawih ini. Apa sebab? Dia tak ada di bulan di luar Ramadan, hanya ada di bulan Ramadan. Mohon maaf, kalau kita tidak bisa taat di bulan Ramadan, mustahil kita bisa taat di luar Ramadan. Kalau kita tak taat bulan Ramadan, kita nak tunggu bulan apa lagi? Tunggu bulan jatuh. Kapan bulan jatuh ya? Ketika kiamat. Ketika kiamat bulan bintang matahari jatuh. Ketika itu orang mau taat tak laku lagi. Maka selagi kita berada dalam bulan Ramadan, umur panjang, badan sehat, apapun amal-amal yang ada dalam bulan Ramadan, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, saya berterima kasih kepada Pak Wakil Bupati. Ini juga menjadi bahan ceramah saya nih. Di tempat tinggal saya,
Itu satu komplek itu 300 kakak. Tapi kalau hari raya haji, itu rata-rata ikut korban semua. Baru dipikir semua. Itu bakal tua korbannya 3 juta. Tiap tahun ikut. Tapi yang bayar zakat 1 pun tak ada. Betul juga. Korban sunat muakkad dia ikut, zakat yang rukun Islam dia tak ada. Apa bukti orang tempat saya kaya tiap tahun ikut korban tapi tak ada yang bayar zakat? Agaknya kalau ikut korban dapat daging, balik lagi barang tu. Apalagi ke tempat kami itu Pak Ketua, kalau korban itu peserta dapat 50 polis. 1 kupon sebagai warga, 2 kupon sebagai peserta, 3 kupon sebagai panitia. Itu agaknya dia ikut korban. Karena balik ini. Kalau zakat lepas semua. Anda dengar Bapak Ibu, bagi kita yang punya duit, yang punya harta. Harta itu 4 guna. 1 guna harta itu untuk cacing. Untuk cacing, untuk cacing. Makan semangka, makan nasi, makan cincang kambing, makan sambal, makan segala macam, itu menjadi kotoran. Perginya ke setiten semua. Oh enggaklah Ustaz, saya kalau makan Ustaz banyak jadi darah daging Ustaz. Ini bukti saya gemuk Ustaz. Makin gemuk makin bahaya. Karena kita nanti bakal akan mati semua. Begitu dibungkuskan kafan, masuk dalam kuburan, ujung-ujungnya tuh cacing. Makin gemuk kita makin senang cacing. Kalau macam saya cacing tak suka. Kemana digigit tulang aja yang dapat. Kemana digigit tulang aja yang dapat. Yang gemuk-gemuk awas. Jadi harta kita yang pertama gunanya untuk cacing. Makan jadi kotoran. Yang jadi darah daging kita mati. Masuk kuburan makanan cacing. Yang kedua, guna harta untuk laku. Beli Pajero laku, beli Mobilio laku, beli Terano laku, beli Fortuner laku, beli Expander laku, beli emas laku, beli rumah laku. Itu guna harta yang kedua, untuk laku. Yang ketiga, harta untuk disimpan. Ini yang bahaya. Simpan, tak bayar zakat. Ini yang bahaya. Dengarkan apa bahayanya. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan hartanya, emas dan peraknya, lalu tidak diinfakkannya ke jalan Allah, tidak dibayar zakat, tidak bersedekah, kata Allah, sampaikan kepada mereka kabar gembira, azab yang sangat pedih. Apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa tuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum. Duit yang kita simpan, harta yang kita simpan, sampai zakat tidak dibayar, di akhirat Allah panaskan harta kita itu pakai api neraka, disetrika ke muka kita, disetrika Allah ke lambung kita, disetrika Allah ke punggung kita. Apa kata Allah? Haza ma kanastum. Ini yang kau simpan. Setelah mendengar ayat ini, masih berani simpan? Masih berani nyimpan? Memang hebat mental di orang ini. Udah baca ya, berani juga nyimpan. Saya bacakan dalil kedua. Wahai yang suka nyimpan, surah Ali Imran 180. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan menyangka orang-orang yang bakhil dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka seperti harta dan segala macamnya, mengira bakhil itu baik. Buruk bakhil itu. Apa keburukannya? Harta yang mereka bakhilkan Allah kalungkan ke leher mereka nanti di hari kiamat.
Kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Muhammad yang langsung menafsirkan ayat ini. Apa maksud harta dikanungkan di leher? Dirubah menjadi ular besar. Ular itu pandai ngomong. Apa kata ular itu nanti di akhirat? Yang sedang Allah kanungkan ke leher, haza ma kanaztum di anfusikum, ana kanzuk, ana maluk. Akulah hartamu, kata ular itu, akulah simpanan. Masih berani nyebat? Simpanan. Awak usahakan ular bercakap di leher. Ular diam saja depan rumah kita ngeri. Nanti balik ke rumah, ada ular depan rumah, berani masuk. Apalagi ular itu ngomong, masuk. Kamu mati masuk. Takkan berani kita masuk. Besok di leher kita dan dia berbicara. Ustaz, itu kan bagi yang tak bayar zakat, Ustaz. Iya. Yang hartanya belum sampai zakat lalu wakil sama. Ya, jangan nanti pulang di sini awak belum sampai zakat lagi. Berarti kalau tak kasih apa simpan aja dulu sama ayah. Kalau tak zakat, adibah sedekah tak ada ketentuan. Dia ketentuan berapa sanggup kasih. Yang pakai ketentuan itu zakat sampai nisab sampai tahun milik sempurna. Kalau 3 syarat ini tak ada, minimal kotak yang lewat diisi supaya di akhirat nanti kita aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jemaah, sebagai kesimpulan, umur panjang badan sehat ini nikmat luar biasa. Kita syukuri dengan meningkatkan ketaatan kita di bulan Ramadan tahun ini. Kemudian di samping itu, harta juga nikmat yang luar biasa. Kalau sampai nisab, sampai haul dan milik sempurna, bayar zakatnya, disimpan-simpan, ini nanti menjadi bahaya buat kita di akhirat. Andai 3 syarat belum sampai, minimal sedekah sunat kita berikan. Semoga Allah tambah nikmatnya untuk kita sehingga kita diredhoi oleh Allah Ta'ala, bahagia di dunia, insyaallah di akhirat nanti Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Inilah ceramah singkat yang bisa kita sampaikan malam ini. Semoga ada manfaat, lebih-lebih hendaknya mendapat berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Semoga Allah taala mengijabah doa kita semua. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dihi ya Allah tafarruqan ma'sumah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Rabbana istajib wa taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya tausiah agama tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara Safari Ramadan